Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, yang berkata demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, doa bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban, tetapi merupakan sarana komunikasi yang intim dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup yang memberi kekuatan dan pengharapan di tengah berbagai tantangan. Sebagai orang benar, kita memiliki hak istimewa untuk berdoa dan yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini, kita diajarkan bahwa doa orang benar memiliki kuasa yang sangat besar. Ketika kita berdoa dengan iman dan keyakinan, kita membuka pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita dan situasi di sekitar kita. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Salah satu contoh nyata dari kuasa doa dapat dilihat dalam kisah Yabes dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yabes adalah seorang yang mengalami kesukaran dalam hidupnya, namun ia berdoa kepada Allah Israel dan meminta agar Tuhan memberkatinya serta memperluas daerahnya. Doanya tidak hanya didengar, tetapi juga dijawab oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh iman, Tuhan mampu mengubah keadaan kita. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, baik itu masalah kesehatan, keuangan, atau hubungan, dan lain sebagainya, doa menjadi senjata rohani yang paling efektif. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12, kita diingatkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kekuatan-kekuatan jahat di tempat-tempat lain. Doa adalah cara kita untuk mengandalkan kuasa Allah dalam menghadapi musuh-musuh spiritual ini. Kita juga perlu ingat bahwa doa orang benar tidak hanya menjangkau diri sendiri, tetapi juga dapat menjangkau dunia. Dalam Amsal pasal 15 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan itu
jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdoa untuk orang lain, Tuhan mendengar dan merespon permohonan kita. Mari kita melihat contoh Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan pasal 18. Elia adalah seorang nabi yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menahan hujan selama 3,5 tahun dan kemudian meminta agar hujan turun kembali. Doanya tidak hanya didengar, tetapi juga mengubah keadaan secara dramatis. Ini menunjukkan bahwa meskipun Elia adalah manusia biasa seperti kita, doanya memiliki kuasa karena ia taat kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa seperti Elia, dengan keyakinan dan ketaatan, kita juga dapat melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Doa yang lahir dari iman dan ketulusan hati akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Seringkali kita menghadapi badai kehidupan, keraguan dapat menghalangi kekuatan doa kita. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa iman adalah kunci untuk mendapatkan jawaban atas doa-doa kita. Ketika kita berdoa, penting untuk melakukannya dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus ingat bahwa doa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi lebih kepada menyerahkan diri kepada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dikatakan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ini memberi kita keyakinan bahwa apapun jawaban atas doa-doa kita, baik itu ya, tidak, atau tunggu, semuanya adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, kuasa doa orang benar adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Doa bukan hanya sekedar permohonan, ini adalah hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Ketika kita berdoa dengan iman dan ketulusan hati, kita membuka jalan bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup kita dan dunia di sekitar kita. Mari terus berdoa tanpa henti dan percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan yakin akan memiliki dampak yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kuasa doa yang Engkau berikan kepada kami sebagai orang percaya. Ajar kami untuk selalu datang kepadamu dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, dan percaya bahwa doa kami didengar oleh Tuhan. Berikanlah kami iman yang kuat untuk terus berdoa, meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Kami percaya bahwa setiap permohonan kami akan dijawab
sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan hari ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, dan memampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar mereka senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami ini, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan dan dalam kendali Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.